Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan absen dulu ya. Saya tunggu sampai jam 9 lebih 10 untuk teman-temannya bisa join dan scan QR absensinya. Terima kasih. Belum bangun, Pak? Pak, Mama gregetan itu tikus tuh makanan kelengkeng. Mau cuma. Kedua Pak, digolongi Pak. Astaga.
Mbak minjem HP Mbak. Hmm. Barcode absen. Buka chat sama gue. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. I
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absensinya udah semua ya. Nah, sebenarnya materi minggu ini tuh ditukar. Jadi, materi teori minggu ini tuh ya yang kalian praktikumkan kemarin hari Senin dan hari Selasa, yaitu materi tentang uji hipotesis. Yaitu materi tentang uji hipotesis. Nah, ayolah. Nah, terus tadi apa ya? Sebenarnya uji hipotesis ini masih berhubungan sama materi minggu kemarin yang tentang estimasi, jadi nggak beda jauh gitu. Rumus-rumusnya pun kalau kalian amatin juga sebenarnya nggak beda jauh. Bedanya ketika di uji hipotesis itu dia ada H0, H1-nya, hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya. Tapi tetap ada alfa dan lain sebagainya. Nah, kalau estimasi itu kan ada batas atas, batas bawah ya. Jadi plus minus gitu. Kalau distribusi T atau normal. Nah, cuman kalau uji hipotesis itu nggak harus ada batas atas dan batas bawah. Dalam artian kalau dia cuma ada batas atas aja nggak apa-apa. Kalau dia cuma ada batas bawah aja nggak apa-apa. Tapi kalau dia ada dua-duanya juga nggak apa-apa. Nanti perbedaannya itu ada di hipotesis alternatifnya. Kayak gitu. Saya share screen. Materinya semua sudah ada di LMS. Materi untuk minggu ini yang sudah terbaru, sudah saya perbarui juga sudah ada di LMS. Jadi nanti bisa langsung dicek aja ya di LMS-nya. Ini saya kasih pengantar aja, nggak terlalu in detail. Tapi harapannya sih bisa dipelajari. Jadi minggu depan di kelas, bukan minggu depan, sorry. 2 minggu lagi setelah Lebaran, setelah masuk Lebaran tuh kita, kalau saya tanya-tanya di kelas, kita pertemuan offline, kalian sudah paham. Kalian sudah paham gitu dan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya terkait hipotesis-hipotesis. Karena nanti ujian UTS-nya juga ada tentang hipotesis-hipotesis ini. Dan yang namanya uji hipotesis ini itu dasar dari statistik inferensi ya. Selain estimasi, uji hipotesis itu juga dasar dari statistik inferensi. Yang bakal kalian pakai terus gitu loh sampai TA kalian nanti. Kalau kalian nggak paham tentang uji hipotesis, maka ya kepontal-pontal juga TA kalian nantinya. Hmm. Nah, sebelum kita masuk ke uji hipotesisnya, ada namanya teorema central limit atau TCL. The first important sampling distribution to be considered is that of the mean X bar. Suppose that a random sample of an observation is taken from a normal population with mean, mu, and variance sigma quadrat. Its observation XE the random sample will then have the same normal distribution as the population being sampled. Hence, by the reproductive property of the normal distribution, we conclude that X bar, ya ini rumus X bar pada umumnya, dan dia punya distribusi normal dengan variansi X bar sekian dan variansi, mu populasi sekian dan variansi populasi sekian. Nah, central limit teori ini nantinya akan turun dari distribusi Z, gitu. Contohnya seperti ini. Sebuah perusahaan elektrikal memproduksi lampu, bola lampu, yang mempunyai rata-rata usia hidup, usia apa ya, ya lampunya bisa bertahan selama 800 jam dengan standar deviasi 40 jam. Lalu mereka ambil sampel 16 lampu, dan kita disuruh ngitung berapa probabilitas dari 16 sampel lampu itu punya rata-rata usia hidup selama 775 jam. Nah, ya udah sih, tinggal dimasukin aja ke rumus ini. X bar-nya tadi 775, mu-nya tadi 800, sigma-nya tadi 40, n-nya 16. Sehingga ketemu minus 2,5 nilai Z-nya. Nilai probability-nya kalau kalian cari di Excel atau di tabel distribusi normal itu 0,0062. Jadi probabilitas lampunya itu dari 16 sampel lampu menyala selama 775 jam itu sebesar 0,62%.
Nah, teorema central limit juga bisa digunakan untuk sampel ganda atau dari dua kelompok populasi. Dengan rumus seperti demikian. Teorema central limit ini dia sebagai jembatan ya antara materi mengenai estimasi dengan hipotesis. Nah, kita masuk ke materi utama, ada uji hipotesis. Uji hipotesis sama seperti estimasi bisa dipakai untuk uji hipotesis rataan, bisa dipakai untuk uji hipotesis variansi, bisa dipakai untuk uji hipotesis proporsi. Rataan juga sama seperti yang kemarin estimasi, itu juga ada satu sampel atau satu kelompok, dua sampel atau dua kelompok, lalu ada rataan berpasangan. Rataan berpasangan ini sebenarnya satu kelompok, tapi dia diuji dua kali. Apakah ada hipotesis, ada perbedaan antara nilai UTS dan nilai UAS statistik jika 01. Lalu ada uji variansi, itu ada yang untuk satu kelompok dan dua kelompok, ada uji proporsi, satu kelompok dan dua kelompok. Uji hipotesis itu ada terminologi-terminologi yang perlu kalian pahami. Yang pertama ada namanya H0 atau H0. Lalu ada namanya H1 atau hipotesis alternatif. Lalu ada namanya alfa. Alfa ini adalah kesalahan tipe 1. Lalu ada beta, kesalahan tipe 2. Lalu nanti kalian akan ada one tail atau satu ekor, dan ada two tail atau dua ekor. Ini terminologi-terminologi umum yang harus kalian pahami. Sebenarnya uji hipotesis gunanya untuk apa sih? Ya namanya kita sedang mencoba ya. Percobaan, kita mengambil sampel untuk percobaan, pasti kita punya hipotesis dong. Kayak kalian kalau zaman SMA dulu, percobaan biologi, percobaan kimia, pasti kalian akan menulis hipotesisnya. Kayak, apakah iya ada pengaruh antara ikan yang hidup di air biasa sama air deterjen? Apakah usia hidupnya itu berbeda, signifikan atau enggak? Atau misalnya, kalau kita kimia kita titrasi, masih ingat gak ya titrasi? Mungkin anak yang IPA, dari IPA tahu ya. Titrasi, misal titrasi antara H2SO4 sama NaOH. H2SO4 sama NaOH dititrasi. Nah, kadarnya itu beda-beda. Apakah ada signifikan hasil titrasi dengan kadar H2SO4 dan NaOH yang berbeda-beda? Nah, itu kita pakainya uji hipotesis untuk membuktikan apa yang kita hipotesiskan itu benar atau enggak. Kalau di dalam teknik industri itu biasa dipakai, misal kalau di market research ya, di riset pasar, nolnya apa hipotesis, kita mau menguji hipotesis apakah iya ada pengaruh iklan di media sosial dengan intensi orang mau membeli barang yang diiklankan. Atau bisa juga kita bicara kualitas ya. Kalau kualitas produk enak ya, bisa langsung dites gitu kualitas produk. Lampu, meja itu bisa diukur dites. Kalau kualitas jasa itu pasti pakai uji hipotesis. Jadi membandingkan apakah hipotesisnya apakah iya rataan harapan pengguna jasa sama realita yang dialami pengguna jasa itu sama atau enggak, atau lebih baik, atau malah harapannya lebih tinggi tapi realitanya nggak sesuai ekspektasi, under expectation gitu. Jadi ya itu diuji, hipotesis itu diuji dengan menggunakan uji hipotesis. Nah, yang kita pelajari di materi ini itu baru uji hipotesis yang sifatnya parametrik, data-data yang sifatnya parametrik. Apa itu data-data sifatnya parametrik? Yaitu dia data-data yang berdistribusi normal. Nah, kalau misal dia data-datanya nggak berdistribusi normal, gimana, Bu? Nanti akan kita pelajari di akhir semester, materi-materi terakhir, namanya uji non-parametrik. Itu untuk data-data yang tidak berdistribusi normal. Sehingga baiknya ketika nanti kalian melakukan penelitian langsung, waktu tugas akhir atau apa,
atau KP, kalian uji dulu apakah datanya berdistribusi normal atau enggak. Kalau misalnya datanya berdistribusi normal, kalian bisa menggunakan uji-uji parametrik seperti ini. Tapi ketika datanya tidak berdistribusi normal, maka kalian harus menggunakan uji-uji non-parametrik. Tuh. Nah, tadi kita udah bicara terminologi ya. Saya kayak udah pernah mention ya, alfa itu apa, beta itu apa. Alfa itu kesalahan tipe 1, yaitu menolak sesuatu yang harusnya kita terima. Sedangkan beta itu kesalahan tipe 2, yaitu menerima yang harusnya kita tolak. Saya udah pernah mention ini di kelas, sehingga harusnya sudah paham ya. Gitu. Ah, terus tadi apa lagi? Itu terminologi yang perlu kalian pelajari, kalian pahami. Nah, terus Bu, tadi one tail, two tail itu maksudnya gimana? Nah, kita bicara misal distribusi normal atau distribusi T ya, untuk menghitung rataan, hipotesis rataan. Ini kan gambarnya. Nah, kalau two tail itu dia punya batas atas dan batas bawah, seperti ini. Nah, kalau dia kasusnya two tail, ini two tail, maka H0-nya, kalau H0 sih selalu sama dengan ya. H0-nya pasti mu sama dengan. H1-nya, kalau two tail, H1-nya mu tidak sama dengan. Pasti gini. Pun kalau dia distribusi chi-square atau distribusi F untuk menguji variansi, hipotesis variansi, juga sama. Two tail itu berarti dia punya dua batas, atas dan bawah. H0-nya pasti sigma sama dengan. Sorry, ini sigma kuadrat ya. H1-nya pasti sigma tidak sama dengan ini. Nah, ketika kasus one tail seperti ini, maka yang digunakan harus alfa per 2. Jadi kalau tingkat kepercayaan 95%, maka yang digunakan bukan 0,05, tapi 0,025. 0,05-nya dibagi 2. Tingkat kepercayaan sama dengan 1 min alfa. Tapi kalau dalam kasus one tail, berarti dia cuma punya satu batas. Ibarat distribusi normal atau T, dia cuma punya batas atas atau batas bawah, salah satu aja. Kalaupun dia chi-square atau F, juga sama, dia cuma punya batas atas atau batas bawah aja. H0-nya sama, H0-nya pasti mu sama dengan. H1-nya kalau batas atas, berarti mu lebih dari. Kalau batas bawah, H1-nya mu kurang dari. Kalau dia distribusi chi-square atau F, berarti H0-nya tetap sigma kuadrat variansi sama dengan. H1-nya kalau batas atas, variansi lebih besar dari. Yang ini variansi kurang dari. Nah, karena dia cuma punya satu ekor, maka satu batas, maka dia pakainya tetap alfa. Nggak perlu dibagi 2. Karena dia cuma punya satu ekor, satu daerah penolakan aja. Itu. Itu yang perlu kalian pahami ya. Nah, jadi kalau di pertanyaannya misal tentu apakah hipotesisnya diterima atau enggak dengan tingkat kepercayaan 95%. Maka kalau dia satu ekor, alfanya 0,05. Langsung 1 min 0,95. Nggak perlu dibagi 2. Oh ya, ada terminologi lagi namanya daerah penolakan dan daerah penerimaan. Apa itu daerah penolakan dan daerah penerimaan? Jadi, yang di dalam batas seperti ini, yang saya arsir, itu adalah daerah penerimaan. Dalam artian kita tidak memiliki cukup bukti untuk menolak H0, sehingga kita menerima H0. Jadi perlu kalian pahami ya, ketika kita bicara statistik, kita perlu kalimat tidak cukup bukti.
Jadi ketika kita menerima H0, berarti kita sebenarnya tidak cukup bukti untuk menolak H0. Gitu. Itu terminologi yang perlu dipahami dalam statistik. Jadi ketika hasil uji kita itu ada di daerah penerimaan, berarti kita menerima H0, tandanya kita tidak cukup bukti untuk menolak H0. Itu. Tapi yang tidak saya arsir, yang di luar ini, di luar batas ini, ini adalah daerah penolakan. Daerah penolakan berarti yang ditolak adalah H0-nya. Kalau H0 ditolak, maka kita tidak cukup bukti untuk menerima H0. H0 ditolak berarti H1 diterima. Nah, satunya diterima. Jadi ya berarti ujiannya H0 ujiannya nanti apakah terbukti atau enggak, ditolak, diterima, bisa jadi, ditolak, diterima, bisa jadi, terbukti, enggak terbukti, bisa jadi, ujiannya nanti kayak gitu. Itu. Kalau rumus-rumus should be sudah dipelajari waktu praktikum ya, sudah dikasih pengantar eh, praktikum, bisa kalian coba sendiri, rumus-rumus Excel-nya, rumus-rumus SPSS-nya, udah lengkap di modulnya. Jadi saya nggak akan ngajarin perhitungan di eh, kelas teori ini. Saya mencoba memberikan pemahaman in detail terminologi-terminologinya. Kapan H0 ditolak, kapan H0 diterima, dan lain sebagainya. Nah, sebentar, saya coba tambahkan slide lagi. Slide kosong. Buat gambar-gambar. Nah, terus tadi apa lagi? Oh, eh misal ini distribusi T atau normal untuk menghitung rataan, menguji hipotesis rataan. Ada nanti kalian akan mengenal terminologi p-value atau sig. Jadi kalau kalian pakai Excel, itu nanti kalian mengenal p-value. Ketika kalian pakai SPSS, kalian mengenal sig. Nah, ketika nilai p-value atau sig ini lebih dari alfa, ketika one tail, atau lebih dari alfa per 2 ketika two tail, maka kondisi ini adalah H0 diterima. Tandanya dia ada di daerah penerimaan. Jadi kalau nilai-nilai uji kalian tuh ada di sini, di daerah penerimaan, maka nilai p-value atau sig-nya ini ada lebih besar dari alfa dan alfa per 2. Tapi ketika kondisinya, ini berlaku juga untuk chi-square sama F ya. Ketika ada di sini, ada di daerah penolakan, itu pasti nilai p-value atau sig-nya kurang dari alfa atau alfa per 2 kalau total. Nah, kalau ada kalau begini, ini tandanya dia ada di daerah penolakan. Ini tandanya H0 ditolak. Ini nanti kalau misal materinya belum selesai, tapi zoom-nya mati, join lagi aja di link yang sama ya. H0-nya berarti dia ditolak. Gitu. Ini yang patut kalian pahami ya, terminologi-terminologi ini, kondisi-kondisi ini. Kapan H0 diterima, kapan H0 ditolak. Jadi kalau saya punya soal cerita panjang, terus nanti kalian hitung, H0 ditolak, H0 diterima, H0 ditolak, atau H0 diterima, atau bisa jadi ragu-ragu. H0-nya apa, H1-nya apa, itu yang patut kalian bisa. Jadi balik lagi ya, karena kita itu anak teknik, buat saya nggak terlalu penting gimana cara kalian ngitung. Sudah ada Excel dan SPSS, jadi sudah ada alat bantu. Kalian nggak akan ngitung manual.
Tapi kalian paham bagaimana cara kalian merumuskan hipotesisnya, hipotesis nulnya, hipotesis alternatifnya, bagaimana kalian merumuskan. Apakah dia kondisi one tail atau dia kondisi two tail. Lalu p-value-nya itu berapa? Kalau p-value-nya segitu, alfanya berapa? Apakah nantinya itu H0-nya diterima atau H0-nya ditolak dari hasil SPSS atau Excel-nya. Itu yang paling penting sih buat saya. Daripada kalian bisa ngitungnya. Overview, ini harusnya sudah dipelajari waktu praktikum. Coba saya ulangi. Kita masuk pertama kali uji variansi. Kenapa harus uji variansi dulu? Karena ketika di sini, dua sampel, itu ada sigma tidak diketahui tapi diasumsikan sama, sama sigma tidak diketahui tapi diasumsikan berbeda. Salah ketik lagi saya. Sorry, sorry. Oh, iya benar. Sigma tapi diasumsikan berbeda. Tahu dari mana asumsi sigmanya ini sama atau berbeda? Kalian harus ngecek variansinya dulu. Apakah variansi dua kelompoknya itu sama atau berbeda? Diuji F dulu. Kalau diuji F hasilnya itu variansinya sama, maka kalian pakai rumus yang atas. Tapi kalau dari hasil uji F variansinya berbeda, maka kalian pakai rumus yang bawah. Pakai rumus yang ini. Jadi kita bisa nguji dulu variansinya. Di SPSS itu dia udah ada hasilnya gitu loh. Ketika kita pakai dua sampel independen, itu di SPSS sudah ada hasilnya, uji F-nya itu berapa. Terus nanti kalian lihat dari uji F-nya itu apakah H0-nya diterima atau enggak. H0-nya diterima berarti variansinya sama, H0-nya tidak diterima berarti variansinya berbeda. Nah, setelah itu baru bisa kalian lanjutkan ke sini. Dua sampel, pakai yang atas atau pakai yang bawah. Gitu. Makanya kita akan pelajari dulu yang variansi. Setelah variansi kita belajar rataan, baru kita belajar proporsi. Variansi sama kalau dia satu sampel, sama seperti estimasi, kita pakainya chi-square. Ini kondisi ketika satu ekor atas, ini kondisi satu ekor bawah, ini kondisi dua ekor. Di sini udah ada H0, H1-nya, HA itu H1, hipotesis alternatif. Ini rumusnya, sudah saya kasih rumus Excel juga kalau mau cari nilai chi-square-nya. Tadi ini sendiri. Ini dua sampel, kalau dua sampel pakainya distribusi F. Ini sebenarnya kayak gini. Ini kondisi satu ekor atas. Ini kondisi satu ekor bawah. Ini kondisi dua ekor. Hipotesisnya bisa dilihat ya, kurang dari, lebih dari, sama dengan. Ini contohnya. Nah, ini tutorial Excel-nya juga sudah saya sampaikan. Udah ada. Rataan, kalau satu sampel sigma diketahui, kita pakai ya distribusi Z, sama seperti estimasi. Ini juga sama. Ini contohnya. Kalau sigma tidak diketahui, kita pakainya distribusi T. Ini kondisi untuk dua ekor. Kalau satu ekor berarti ini tinggal satu ekor bawah atau satu ekor atas. Jadi udah saya jelaskan. Kalian bisa lihat sendiri di ini contoh-contoh perhitungannya. Toh kalian juga belajar ngitung sendiri kan lewat praktikum. Saya cuma overview aja. Ini dua sampel sigma tidak diketahui tapi diasumsikan sama. Jadi ketika hasil uji F-nya itu ternyata hipotesis nolnya diterima, berarti variansinya sama, kita bisa pakai rumus yang ini. Jadi yang dicari nilai S-pool-nya. Sama seperti estimasi. Ini yang dicari kalau tidak diketahui, tidak diketahui tapi diasumsikan tak sama atau berbeda. Rumus degree of freedom-nya yang panjang gitu. Sama seperti estimasi. Ini ketika uji F-nya ditolak. Ini saya percepat ya, karena waktunya tinggal 4 menit. Toh kalian udah hawa-hawa liburan ya. Jadi saya nggak menahan lama. Ini dua sampel berpasangan.
Jadi ada 15 rusa, ada 15 rusa. Jadi sebenarnya cuma satu kelompok aja. 15 rusa ini dia diuji kandungan androgen dalam tubuhnya saat diinjeksi dan 30 menit setelah injeksi. Apakah ada perbedaan atau enggak? Nah, dicari nilai DI. DI itu selisih antara percobaan 1 dan percobaan 2. Selisih ini 30 menit setelah injeksi dan saat injeksi. Sama seperti estimasi sih. Pada dasarnya logikanya sama ya seperti estimasi. Nah, ini saya sudah buatkan rangkumannya. Kalau misalnya rataan satu kelompok dengan variansi diketahui pakai nilai Z, H0-nya, H1-nya apa? Jadi ketika one tail bawah, one tail atas, two tail. One tail bawah, one tail atas, two tail. One tail. Ini kritikal, nilai-nilai kritisnya. Nilai-nilai kritisnya. Gitu. Atau daerah penolakannya. Nilai kritis itu daerah penolakan. Lalu proporsi sama seperti estimasi. Ini untuk satu sampel, sudah ada contohnya, pakai distribusi Z ya. Harusnya pakai binomial, tapi karena proporsi itu sampelnya pasti jumlah besar, datanya jumlah besar, maka bisa didekati dengan distribusi. Jadi 2 sampel. Udah sih. Saya overview sampai sini aja, nanti kita bahas setelah lebih detail setelah Lebaran, dan kalian coba kerjakan praktikumnya dulu. Apakah ada pertanyaan? Saya overview terminologinya aja sih. Nanti setelah Lebaran di kelas offline kita coba tebak-tebakan ya. Saya punya beberapa studi kasus, nanti saya tanya, ini one tail atau two tail? Ini ada di daerah penolakan atau daerah penerimaan? Kita coba main tebak-tebakan di kelas offline setelah Lebaran. Apakah ada pertanyaan? Masih ada 2 menit. Apakah ada pertanyaan? Bu, permisi Bu. Iya, Ini tadi saya yang QR scan dua-duanya Bu. iya nanti salah satu aja. Pasti muncul di salah I- satu. Kan satunya K01, satunya K02. Oh iya Bu. Alpha soalnya Bu tulisannya di My Tell You-nya. Iya, nanti dicek ya. Iya Bu. Baik Bu, makasih Bu. Ada pertanyaan terkait materi? Oke, kalau nggak ada, karena waktunya kurang dari 1 menit, saya akhiri di sini. Mohon maaf untuk kesalahan, kekurangan, dan lain sebagainya. Selamat berlibur, selamat berlebaran. Semoga kita bisa ketemu lagi setelah Lebaran dengan hati yang lebih bersih, dengan menjadi manusia yang lebih baik, terlahir kembali dengan menjadi manusia yang lebih baik, dan kita mendapatkan banyak hikmah di bulan Ramadan ini. Oke, terima kasih. Selamat liburan, selamat Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu setelah Lebaran. Assalamualaikum Makasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Makasih, Bu. Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi